Halo semuanya yang sedang menyaksikan podcast ini, semoga semua dalam keadaan sehat ya walaupun ada dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kembali lagi di podcast atau PIS atau Podcast of Economic and Accounting Kreatif bersama saya Novita. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa yaitu salah satu mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi. Jadi pada episode ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara bintang tamu kita ini untuk menjalankan bisnisnya, terutama dalam bidang keuangan. Dan setelah kita menonton podcast ini dengan harapan penonton di rumah bisa mengetahui bagaimana cara untuk mengolah keuangan dan juga siapa tahu bisa berminat untuk merintis usahanya masing-masing. Sedikit informasi, bintang tamu kita kali ini sudah merintis usahanya sejak tahun 2020. Itu tepatnya di awal masa pandemi, dan tentunya kita penasaran nih bagaimana kira-kira strategi yang dilakukan dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini yaitu ada Aldi Parera. Halo Aldi, apa kabar? Halo Vita, baik dong kabarnya. Oke, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Untuk sekarang sih aku sibuknya di bagian usahanya, jalanin Klumpu Fresh sendiri. Terus selain itu aku juga sibuk kuliah dan ikut organisasi juga. Oke, tadi nih Aldi sempat bilang Klumpu Fresh ya. Jadi itu salah satu usahanya Aldi. Mungkin bisa diceritakan kepada penonton usaha Aldi itu bergerak dalam bidang apa dan sudah berapa lama sih usaha itu berjalan? Oke, baik. Jadi Klumpu Fresh sendiri sudah berjalan dari Maret 2020. Jadi waktu itu masa pandemi. Di sini Klumpu Fresh lebih menjual kebutuhan bahan pangan seperti sayuran, buah, daging dan bumbu dapur. Kami menerapkan sistem online dengan layanan delivery kayak gitu. Oke. Jadi apa dasarnya Aldi bisa memulai atau merintis usaha dari Klumpu Fresh itu sendiri? Jadi waktu itu dasarnya aku merintis usaha termotivasi dari bibi aku yang juga seorang petani, yang waktu itu aku lihat harga jual dari hasil panennya cuma seharga Rp500 per kilogram. Padahal proses yang dilalui sangat panjang, mulai dari penataan lahan, pembibitan hingga ke masa panen tiba. Jadi di sana terdapat alur distribusi yang panjang sehingga para pengepul mengambil murah di petani dan di pasaran pun harganya tetap normal seperti itu. Jadi aku tergerak dari sana untuk memajukan bagaimana petani lokal agar mendapat harga yang layak kayak gitu. Jadi di sini aku lebih berfokus bagaimana caranya membantu petani mensejahterakan petani kayak gitu. Oke, berarti gitu ya. Jadi kalau menurut Aldi sendiri berarti gimana sih kondisi wirausaha yang Aldi lihat nih ya di masa pandemi atau urgensi dari kondisi wirausaha saat ini? Jadi urgensi dari wirausaha saat ini itu mungkin lebih ke adaptasi terhadap segala jenis perubahan ya. Jadi untuk sekarang khususnya di pandemi, untuk toko-toko offline lah dibilang banyak yang bangkrut, banyak yang dibilang omsetnya menurun ya, gulung tikar kayak gitu. Jadi mereka belum bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Seharusnya toko-toko offline itu bisa dikembangkan jadi toko online dengan menerapkan berbagai macam teknik promosi mulai dari Facebook, Instagram dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Tapi menarik nih Aldi. Jadi tadi Aldi bilang kalau di masa pandemi ini serba susah ya. Kita harus beradaptasi ekstra tuh. Kenapa? Selain tadi Aldi udah jelasin ya dasarnya kenapa Aldi membangun atau merintis usaha. Kenapa Aldi malah tercetus nih ide, aku mau mulai usaha nih di awal masa pandemi. Padahal kan itu pasti susah ya dia kondisi itu. Bahkan juga nggak hanya Aldi yang memulai usaha, banyak juga itu ada persaingan kayak gitu. Kenapa tuh kenapa bisa tercetus ide untuk merintis usaha di masa pandemi ini? Oke, jadi sebelumnya sih aku sudah mulai merintis usaha. Sebelum usaha Klumpu Fresh ini aku juga merintis usaha di perdagangan sepatu, terus agen asuransi juga. Sebelum akhirnya melihat bagaimana kehidupan petani dan bagaimana proses pemasaran mereka yang melalui jalur distribusi yang panjang. Dari sana, dari masa pandemi, karena aku juga kuliahnya dengan online, waktu fleksibel, aku berani mencoba bisnis di pertanian dengan tujuan mulia untuk khususnya membantu petani kayak gitu. Oke, jadi intinya Aldi memanfaatkan kesempatan yang sudah ada dan membuktikan bahwa di masa pandemi ini kita bisa melakukan apapun asal memang itu sudah niat dari kita dan juga bisa bermanfaat untuk kita dan juga
kepada yang lainnya. Oke, jadi menurut saya mau nanya dulu nih ya, atau aku mau nanya dulu nih. Gak susah tuh ngatur bisnis, kuliah ataupun di organisasi. Dari Aldi sendiri mungkin gimana? Jadi kalau dari aku sendiri sih cukup susah ya, karena awal-awal mulai anggapannya bagaimana cara manajemen waktu itu. Jadi aku sekarang ini mengatur prioritas bagaimana apa yang akan aku fokuskan dan apa yang belum terlalu aku fokuskan. Kayak sekarang aku lebih berfokus di dunia usaha kayak gitu, bagaimana untuk mengembangkannya biar bisa dia berjalan sendiri. Untuk kuliah pun juga sekarang masih tetap berjalan lancar, cuma agak sedikit menurun karena fokusku terbagi-bagi kayak gitu. Di organisasi pun juga begitu ya, karena aku tahu organisasi juga perlu tanggung jawab yang besar. Aku datang tetap di waktu acara, waktu-waktu penting, dan tetap berkontribusi secara penuh di sana kayak gitu. Oke, jadi yang penting semua tetap jalan ya, walaupun memang ada yang maksimal, ada yang enggak. Tapi intinya Aldi tetap bisa menjalankan itu semua. Oke, jadi kita akan lebih fokus lagi ke usahanya Aldi nih. Kita tahu kan belakangan ini di masa pandemi ini tentunya pendapatan itu susah banget ya, kondisi keuangan itu. Dan juga mungkin dari usaha Aldi sendiri itu ada pengeluaran atau bukan, bahkan itu diperlukan modal untuk memulai usaha. Jadi gimana tuh Aldi menyikapi hal tersebut di kondisi saat ini kayak gitu? Oke, jadi waktu permodalannya khususnya Iya, di modal permodalan. untuk mendapatkan modal itu sendiri untuk usahanya. Jadi sedikit aku cerita tentang gimana aku ngedapetin pemodalan waktu itu. Sebelum aku mulai usaha, aku dikasih uang nih sama nenek aku 300.000. Nah waktu itu karena galongan kalau nggak salah. Nah aku bilang ke ibu aku, gimana caranya uang 300.000 ini jadi 1 juta gitu. Padahal aku sebelumnya udah ngejalanin si usaha jualan sayuran itu, cuma belum terlalu berfokus karena baru sawi hijau kayak gitu. Belum bervariasi ya? Belum bervariasi dan terlalu monoton lah di sana. Dan modalnya di situ pun nggak sampai 50.000 per hari. Nah di sana dengan modal 300.000 itu aku mulai menambah produk, mulai bagaimana menerapkan sistem operasional yang baik melalui pengiriman dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, menarik banget ya. Jadi dengan modal yang tidak begitu besar tapi tetap usaha itu tetap bisa berjalan. Oke, mungkin kita semua pernah dengar nih bahwa ada mengenai 50, 30 atau 20% mengenai pengelolaan keuangan itu. Apakah dari Aldi sendiri menerapkan hal tersebut atau punya strategi lain gitu, mungkin bisa diceritakan ke penonton kita yang ada di rumah? Oke, jadi untuk strategi mengatur keuangan 50, 30, 20 itu mungkin untuk sekarang belum aku terapkan karena aku punya sistem lain ya. Jadi dari segi keuntungan, seluruh keuntungannya setelah dikurangi oleh biaya-biaya, baik itu biaya operasional, biaya gaji dan lain sebagainya. Jadi keuntungan itu dibagi lagi menjadi 3 untuk menunjang kemajuan perusahaan. Jadi 50% aku gunain untuk biaya operasional, baik itu pembelian alat, perlengkapan yang menunjang kemajuan secara operasional. Terus 40% aku gunain untuk pemasaran, seperti untuk media promosi, untuk pemberian bonus, dan melalui website. Terus ada juga di Klumpu Press sekarang menggunakan Instagram Ads dan Facebook Ads kayak gitu. Selain itu, karena aku tahu juga ini merupakan pemberian dari Tuhan, ini merupakan limpahan rezeki dari Tuhan. Jadi aku sisihkan 10% untuk mengucapkan rasa syukur. Jadi aku 10% itu digunakan untuk memberikan manfaat, untuk memanfaatkan melalui kegiatan bakti sosial kayak gitu. Jadi mulia ya. Jadi tidak hanya memperhitungkan keuntungan untuk diri sendiri, tapi Aldi dan juga ini bertim ya ke usahanya. Maksudnya ada divisi-divisi gitu. Ya, untuk sekarang di Klumpu Fresh sudah ada 5 divisi. Jadi kami di sini bekerja sama, berkolaborasi untuk menunjang kemajuan usaha Klumpu Fresh. Jadi divisi itu ada divisi keuangan, terus ada divisi pemasaran, divisi sumber daya, divisi produksi, dan manajer usaha. Oke, jadi nggak hanya mementingkan apa yang didapatkan atau keuntungan untuk usaha Aldi sendiri, tapi juga memikirkan hal yang mulia seperti contohnya tadi bakti sosial kayak gitu ya dia. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin dari Aldi sendiri, tentunya ada keuangan pribadi dari Aldi dan juga keuangan dari usahanya.
gimana caranya Aldi biar itu bisa nggak kecampur kayak gitu? Gimana sih strateginya Aldi? Untuk di Kelumpu Fresh sendiri, jadi aku sebenarnya juga digaji di sini. Oh, Aldi berarti ikut juga gini dalam dapat gaji juga gitu. Iya, Oke. posisinya juga sama sebagai tenaga kerja kayak gitu ya. Oke. Jadi ada dua keuangan, ada Hmm? keuangan perusahaan dan keuangan aku pribadi. Keuangan pribadi pun aku ambil dari gaji gaji itu sendiri. Jadi apapun kebutuhan-kebutuhanku secara pribadi, baik itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan kuliah, jadi aku pakai dana dari gaji itu. Dan kebutuhan perusahaan aku pakai keuangan perusahaan untuk menunjang kemajuan-kemajuannya kayak gitu. Oke, berarti intinya tuh Aldi memilah-milah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu ya, dan tetap ketika menggunakan pribadi kita menggunakan uang pribadi dan perusahaan juga sebaliknya kayak gitu. Oke, jadi tadi kan juga sudah dijelaskan juga bahwa keuangan di Kelungfu Fresh sendiri itu memang sudah diatur sebagaimana rupanya. Jadi pertanyaan mungkin kita penasaran nih, apa sih fokus dari membangun usaha atau rencana kedepannya nih dari usaha Aldi sendiri? Jadi untuk kedepannya untuk Kelumpu Fresh akan lebih mengupayakan untuk bermitra dengan petani lokal lebih banyak. Jadi kita Oke. tujuannya agar membantu mensejahterakan petani, baik nanti melalui pasar provinsi, pasar nasional maupun pasar internasional. Jadi untuk kedepannya plan-plannya mungkin di Kelumpu Fresh akan jadi supplier, terus Mhm. akan jadi ekspor dalam khususnya di bidang bahan pangan, baik itu sayuran, buah dan daging. Karena kita juga bekerja dengan beberapa petani, peternak, serta nelayan di khususnya di daerah Bali kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi untuk usaha di sini kan udah sistemnya digital ya. Udah ya berarti. Oke. Dan dengar-dengar juga katanya Aldi ini lolos pendanaan di KBMI ya sama rekan-rekannya. Mungkin bisa diceritakan kepada penonton kita di rumah mungkin yang penasaran apa sih itu KBMI kayak gitu. Oke. Jadi untuk KBMI sendiri itu merupakan program dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau KBMI itu waktu ini dimulai tahun 2021 ya, bulan Februari tepatnya aku mulai mendaftar. Dan kebetulan juga usahaku udah berumur 8 bulan waktu itu. Jadi syarat Oh. untuk mendaftarkan KBMI adalah usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Oh, jadi udah punya usaha sebelumnya berarti. Heeh. Benar-benar. Terus di sana kita dibantu secara permodalan, terus dikasih juga tips-tips bagaimana kita mengelola usaha agar bisa bersaing di dunia global seperti sekarang ini. Oke, jadi untuk penonton di rumah juga bisa nih mencoba. Sekarang kan masih pertengahan bulan, jadi bisa nih dipersiapkan awal bulan pendaftaran. Jadi masih ada waktu untuk merintis usaha yang nantinya bisa didaftarkan dalam kegiatan KBM ini. Dan juga peserta atau penonton di rumah juga bisa nih, bisa nanti tanya-tanya ke Kak Aldi mungkin lebih jelasin lagi terkait dengan bagaimana KBM ini. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan di pandemi saat ini, kembali lagi nih kita bahas. Mungkin Aldi udah terstruktur ya terkait dengan pengeluaran atau pengaturan keuangannya itu. Tapi di masa pandemi ini kan pengeluaran itu semakin banyak dibandingkan sebelumnya, mengakibatkan eh, orang-orang itu tidak bisa memperhatikan pengeluaran keuangan mereka. Jadi kalau dari Aldi sendiri gimana sih menyikapi terkait dengan pengeluaran keuangan dari Aldi deh, pengalaman Aldi sendiri? Jadi kalau dari aku mengatur keuangan sih untuk sekarang khususnya di masa pandemi ya, karena kita ngerasa sekali pemasukan sangat sedikit Iya, dan betul. pengeluaran tetap ada gitu. Ya lebih ke mengurangi sih kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif yang tidak perlu itu kita kesampingkan dulu. Mm-mm. Kita usahakan apapun kebutuhan yang benar-benar perlu, kebutuhan yang benar-benar pokok itu yang kita keluarkan dari segi pendapatan. Jadi untuk teman-teman juga, untuk penonton juga mungkin nanti jangan terlalu bersifat konsumtif dalam membiayai segala kebutuhan kalian yang tidak perlu. Jadi mungkin kalian lihat teman pakai barang ini kalian ikut, yang kayak gitu. Karena mending kalian pakai uangnya untuk modal dalam melanjutkan usaha agar kedepannya uang itu lebih berguna dan membuat kalian mendapatkan pemasukan kayak gitu. Oke, jadi bisa inti dari tadi yang dikatakan Aldi itu kita harus memilah
dan memilih mana yang harus diutamakan, mana yang lebih urgent untuk dikeluarkan sebagai pengeluaran kita, dan tentunya memanfaatkan apa yang kita miliki untuk hal yang lebih berguna ke depannya. Jadi kita harus tetap memprioritaskan mana yang lebih penting gitu ya dia. Oke. Ya, benar sekali. Utamanya bagi yang mungkin yang belum bekerja. Kalau Aldi kan udah punya penghasilan sendiri, berarti kan ya udah nggak minta sama orang tua lagi gitu. Ya bener kan? Bener sih, nah waktu itu aku sih nggak minta dari orang tua dari sebelum pandemi juga ya. Sebelum pandemi. Karena yang kayak aku bilang tadi, aku juga punya usaha sepatu, jualan sepatu, terus agen asuransi juga di sana. Aku dapat bekal, ya setidaknya aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku sehari-hari, walaupun untuk dana kuliah tetap dibantu oleh orang tua kayak gitu. Setidaknya bisa mengurangi lah beban orang tua kayak gitu ya. Wah, menarik banget pokoknya. Mungkin penonton di rumah juga bisa terinspirasi ya, bisa nonton podcast ini untuk bisa nih, ayo kita gencar lagi merintis usaha, karena gak ada ruginya juga kan dia di masa pandemi ini. Buktinya Aldi dan juga kawan-kawan masih bisa tetap bertahan walaupun di kondisi saat ini. Oke, yang terakhir Aldi, pesan Aldi mungkin untuk penonton di rumah, baik yang itu mau merintis usaha ataupun yang masih merintis usaha, agar bisa tetap bertahan dan tetap, intinya terus menjalankan usahanya dia. Jadi mungkin sedikit dari aku ya, dari pengalaman pribadi juga, kalian yang ingin mulai usaha mungkin bisa coba dulu dan perjuangkan itu dengan semaksimal mungkin, karena aku percaya hasil itu akan ada ketika kita mau berusaha lebih keras. Jadi jangan takut untuk berusaha, dan apapun yang akan kalian lakukan itu akan menjadi suatu pengalaman yang baik yang menuntun kalian untuk maju ke depannya. Itu sih saran dari aku, Nov. Oke, intinya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Oke. Terima kasih Aldia udah bincang-bincang. Semoga penonton di rumah bisa terinspirasi dari apa yang sudah kita diskusikan kali ini. Mungkin sebagai penutup, Aldi, biasanya aku yang mimpin jargon dari ekonomi dan akuntansi, sekarang aku serahkan ke Aldi. Oke, karena dari tadi udah semangat banget untuk memberikan wawasan atau tambahan ilmu terkait dengan usahanya Aldi. Oke, jadi untuk jargon HMJ ekonomi dan akuntansi ya. Iya. Oke, langsung aja. INE, be great, be excellent. Oke, terima kasih Aldi atas kehadirannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan untuk rekan-rekan di rumah atau penonton, jangan lupa untuk tetap tonton video ataupun podcast kita di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Ya, betul sekali. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Sampai ketemu lagi.